Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, namaku Naura Muafiqah Darwisha, biasa dipanggil Naura. Aku dari kelas KB 2024. Di sini saya akan berargumen dengan topik Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB. PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945. PBB adalah organisasi persatuan negara-negara di dunia untuk menjaga perdamaian setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pembentukan PBB sendiri adalah memang memiliki banyak manfaat, tetapi juga beberapa kritik dan kontra yang muncul seiring waktu. Berikut adalah beberapa poin kontra dari pembentukan PBB. Yang pertama adalah hak veto. Hak veto adalah salah satu kritik utama yang dimiliki oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Yang pertama adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina, dan Prancis. Hal ini memungkinkan satu negara untuk memblokir keputusan yang diambil oleh mayoritas, yang seringkali dianggap tidak adil dan menghambat tindakan kolektif. Dalam konferensi hak veto dalam jurnal The American Political Science Review Volume 39 Number 5 yang diterbitkan pada Oktober 1945 mencatat bahwa hak veto sempat diperdebatkan dalam pembentukan PBB. Pada konferensi San Francisco yang melahirkan piagam PBB sebagai delegasi Amerika Serikat bersikukuh prinsip konsensus harus dicantumkan dalam piagam. Negara-negara kecil memprotes hak veto yang dimiliki 5 negara pemrakarsa PBB. Senator Amerika Serikat Connally merobek salinan piagam PBB. Dia berkata ke perwakilan negara kecil bahwa kalau tak ada hak veto, maka tak ada PBB. Silakan menolak hak veto pulang dari konferensi ini dan menyampaikan bahwa Anda berhasil menolak hak veto. Tapi apa jawaban Anda ketika ditanya di mana piagam PBB? Kata Connell. Yang kedua yakni efektivitas dalam menangani konflik. Meskipun PBB dibentuk untuk menjaga perdamaian dunia, ada banyak kasus di mana PBB dianggap gagal dan mencegah atau menyelesaikan konflik, seperti di Rwanda, Bosnia, Suriah, dan bahkan yang lagi terjadi sekarang yaitu di Palestina. Yang ketiga yakni birokrasi dan inefisiensi. PBB sering dikritik karena birokrasi yang rumit dan inefisiensi dalam pelaksanaan program-programnya. Hal ini dapat menghambat respon cepat terhadap krisis global. Yang keempat adalah ketergantungan pada negara donor. PBB sangat bergantung pada kontribusi finansial dari negara-negara anggotanya, terutama negara-negara besar. Ketergantungan ini dapat mempengaruhi independensi dan keputusan yang diambil oleh PBB. Yang kelima adalah ketidakadilan dalam representasi. Beberapa negara merasa bahwa struktur PBB tidak mencerminkan keseimbangan kekuatan global saat ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan berargumen tentang sisi pro dari Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB. Tidak dibenarkan adanya mencaplok wilayah negara lain. Pengaturan sebuah wilayah harus disesuaikan dengan keinginan masyarakat setempat. Setiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahannya, mengusahakan perdamaian negara, memajukan kerjasama ekonomi dunia, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Manfaat dari pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat luas dan beragam, terutama dalam konteks internasional. Berikut beberapa manfaat utama yang dapat diambil dari keberadaan PBB. Yang pertama yakni menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
PBB berperan penting dalam mencegah konflik antar negara dan mempromosikan perdamaian global. Yang kedua, yakni meningkatkan hubungan internasional. Melalui PBB, negara-negara dapat berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti penanganan perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan. Manfaat PBB bagi Indonesia, yakni dapat mempererat hubungan diplomasi dengan negara lain. Sebagai anggota PBB, Indonesia memiliki hak untuk hadir dan berbicara dalam sidang umum yang memungkinkan Indonesia untuk mempromosikan kepentingan nasional dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara. Yang ketiga, yakni bantuan kemiskinan. PBB seringkali menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan kemanusiaan di daerah-daerah yang terkena bencana alam atau konflik. Yang keempat, yakni pembangunan berkelanjutan. PBB mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan melalui berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia. Yang kelima, yakni perlindungan hak asasi manusia. PBB memiliki berbagai badan yang fokus pada perlindungan dan promosi hak asasi manusia, seperti UNICEF dan UNESCO. Yang keenam, yakni memperkuat keamanan nasional. Keanggotaan Indonesia dalam PBB memperkuat keamanan nasional dengan mempromosikan perdamaian dan keamanan di seluruh dunia. Melalui partisipasi Indonesia dalam misi-misi perdamaian PBB, Indonesia dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Terakhir, yakni mendorong pembangunan berkelanjutan. Indonesia dapat berpartisipasi dalam forum dan konferensi internasional yang berkelanjutan dengan isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan teknologi dan praktik yang ramah lingkungan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, bila ada kesalahan kata disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Baik, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.